Saat ini kita akan memulaikan konferensi kediakonan kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita mengundang Roh Suci melalui doa dalam hati kita masing-masing. Kita memuji Tuhan, kita buka lagu Sion nomor 329, Kerjalah, Kerjalah. Doa buka oleh Saudara Nixon Tombeng. Mari berdoa. Allah kekal yang maha besar di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Siang ini manakala Engkau kumpulkan kami di gereja Tuhan untuk suatu maksud mengadakan acara konferensi kediakonan. Kami akan memulaikan acara ini, kami mohon tuntunan Tuhan supaya acara ini berlaku menjadi berkat bagi kami, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bantu secara khusus setiap pembicara yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Hikmat bijaksana khusus Tuhan karuniakan bagi mereka. Lebih khusus pada sesi pertama ini hamba Tuhan Pendeta Raranta, kiranya Tuhan pakai dia sebagai saluran berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan mendengar doa kami. Terima kasih mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita datang pada sambutan yang akan dibawakan oleh Pendeta Olsen Sakul. Baik, selamat siang untuk kita semua. Jadi kita bersyukur karena di hari ini merupakan tanggal yang sudah ditentukan program dari kediakonan untuk mengadakan acara konferensi diakones, karena banyak diakones yang sudah dipilih yang masih muda-muda, Sir. Jadi untuk itu di jemaat sangat membutuhkan arahan dan juga materi-materi yang dapat menuntun baik diakon ataupun diakones dalam tugas pelayanan. Bagaimana persepsi dari diakon-diakones tentang tugas mereka, dan terlebih khusus tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu pada saat ini kita akan mengikuti konferensi kediakonan sesuai dengan program yang sudah dibuat oleh kediakonan. Untuk itu kami ingin menyambut dan juga menyampaikan selamat datang kepada Pendeta Leri Raranta yang sudah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi Pendeta Leri Raranta adalah Sekretaris Asosiasi Kependetaan di Minahasa Utara Bitung. Jadi sudah berapa kali menjadi bagian sebagai pembicara dalam kegiatan Jemaat Warukapas, bahkan kegiatan di wilayah Tawarik ini. Itulah sebabnya kita bersyukur, berterima kasih karena Pendeta Leri Raranta boleh dapat bersama-sama membagi waktu untuk menyampaikan bagaimana tugas-tugas dari baik diakon maupun diakones. Untuk itu sekali lagi dalam sambutan ini saya juga sekaligus menyampaikan mewakili jemaat ataupun diakon-diakones yang ada, menyampaikan selamat datang kepada Pendeta Leri Raranta, dan kiranya apa yang akan disampaikan sebentar
dapat menjadi berkat bagi jemaat Waru Kapas, diakon, diakones khususnya, dan juga semuanya dapat jadi hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan untuk waktu yang indah ini kami serahkan kepada Pendeta Leri Raranta. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar siang hari ini saudara yang kekasih dalam Tuhan? Luar biasa, puji Tuhan. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang begitu ajaib, sehingga pada siang hari ini kita boleh bertemu bersama-sama di gereja masih Advent hari ke-7 Waru Kapas dalam rangka untuk mengikuti acara konferensi konferensi para pelayan diakon dan diakones. Kami sangat salut kepada jemaat Waru Kapas karena dari antara jemaat-jemaat yang ada di daerah misi Minut Bitung, baru jemaat Waru Kapas yang melaksanakan konferensi pelayanan diakon dan diakones untuk tahun ini, di awal tahun ini. Jadi tentunya semua ini oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih kepada Pendeta Olson Sakul sebagai pendeta jemaat, dan juga Bapak Glenn Rumalak sebagai ketua jemaat yang juga menghubungi kami untuk pelaksanaan acara yang telah direncanakan oleh jemaat pada siang sampai sore hari ini dalam acara konferensi konferensi pelayanan diakon dan diakones. Oke. Sebelum saya akan membahas tentang tugas-tugas pelayanan dari para diakon dan diakones, mari kita melihat latar belakang sedikit latar belakang sedikit munculnya pelayanan diakon dan diakones Mungkin sebentar pendeta akan membahas, tapi saya ambil sedikit latar belakang mulainya pelayanan diakon dan diakones. Di dalam Kisah pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6, di sana timbul satu problem, masalah. Dan problemnya adalah problem pelayanan. Pelayanan kepada para janda-janda yang ada di saat itu. Jadi para rasul melihat pelayanannya belum memuaskan. Sebab ada yang melayani firman Tuhan, ada juga yang melayani para janda-janda dan orang-orang yang miskin. Tak bisa juga pelayanan firman Tuhan dijalankan, kemudian pelayanan terhadap para janda-janda atau duda dan orang miskin diabaikan. Dalam pelayanan gereja nih, dipikirkan harus jalan sama-sama. Pelayanan firman jalan, dan juga pelayanan terhadap para diakon dan pelayanan terhadap orang-orang miskin, para janda-janda harus jalan. Ketika para rasul memperhatikan bahwa pelayanan yang mereka berikan belum memuaskan, khususnya terabaikan untuk pelayanan para janda-janda, Tuhan memberikan inspirasi kepada para rasul-rasul supaya pelayanan firman lancar dan juga pelayanan para janda-janda juga lancar, tidak abaikan. Saya yakin ini adalah kuasa Roh Kudus berbicara kepada para rasul-rasul.
Sehingga tindakan yang mereka ambil di saat itu adalah mengangkat hamba-hamba, pelayan-pelayan yang disebut diakon atau diakones. Kalau diakon pria, diakones apa? Wanita. Jadi diangkatlah para hamba-hamba, kata lain daripada diakon sama dengan hamba, pelayan Tuhan. Jadi diangkatlah 7 orang, ya, 7 orang yang menjadi diakon pada saat itu. Mari kita buka Alkitab yang terdapat di dalam Kisah pasalnya yang ke-6. Ya, minta maaf saya tidak taruh di screen. Kisah pasal yang ke-6. Mari kita bacakan. Diangkatlah 7 orang sebagai diakon. Ayat 3. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi tugas pelayanan untuk melayani para janda-janda. Dan ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Dan ayat 5, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan memilih Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Jadi ide ini muncul, Tuhan berikan kepada Rasul. Kemudian Rasul sampaikan kepada jemaat. Ya, jadi ketika Rasul-Rasul sampaikan pada jemaat, ide ini ditanggapi baik oleh jemaat. Jemaat setuju. Setuju untuk mengangkat 7 apa? Diakon. Jadi Rasul-Rasul atau pendeta tidak langsung angkat-angkat. Harus diperhadapkan pada apa? Jemaat. Kalau kita lihat aturan yang sudah disampaikan. Jadi pada saat disodorkan pada jemaat, dan akhirnya jemaat menyetujuinya. Dan kita lihat tadi, telah diangkat 7 diakon. Supaya para rasul dalam pelayanan doa dan firman lancar. Dan juga para diakon akan menjalankan pelayanan kepada orang-orang yang dalam keadaan susah, miskin, dan para janda-janda. Dan sekarang juga duda. Ya, itulah latar belakang. Namun tidak sembarang untuk mengangkat seorang hamba yang disebut para diakon atau diakones. Harus ada kualifikasi, kriteria yang penting dalam mengangkat seorang diakon dan diakones. Kalau tadi kita melihat ada 3 kriteria yang diangkat di sini, ya, untuk menjadi seorang diakon. Kriterianya adalah ayat 3. Pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Jadi kualifikasi yang pertama yang harus diperhatikan dalam mengangkat seorang diakon dan diakonis adalah terkenal baik. Ya. Kemudian yang kedua, penuh dengan roh. Ya. Terkenal baik, penuh dengan roh. Dan yang ketiga, penuh dengan hikmat. Jadi nama baik di dalam jemaat, keluarganya baik. Kemudian yang kedua, penuh dengan roh, ada hubungan yang selalu dekat dengan Tuhan, lewat penyerahan, punya penyerahan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, penuh hikmat, bijaksana. Ini 3 kualifikasi yang diangkat di sini pada saat memilih para diakon, dan saya percaya milih diakones. Dan kemudian diangkat juga di sini Stefanus, sama, penuh dengan hikmat. Dan ketika mereka melihat 7 orang ini dapat dipercayakan untuk pelayanan bagi orang-orang janda, yatim piatu dan orang miskin, maka 7 orang tadi diangkat oleh Rasul dan disahkan oleh apa? Oleh jemaat. Dan kita melihat setelah mengangkat diakon, pelayanan firman dari Rasul dan doa lancar.
Dan juga yang kedua, pelayanan bagi orang-orang yang susah, para janda, berjalan dengan lancar. Dan hasilnya apa saudara? Hasilnya apa yang terjadi di saat itu? Ayat 7. Firman Allah makin tersebar. Jadi poin yang pertama, firman Tuhan makin tersebar. Ya. Kemudian yang berikut, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Kita lihat saudara, hasilnya ketika pelayanannya dijalankan bersama-sama. Pelayanan firman, pelayan para orang susah, para janda-janda. Hasilnya adalah jemaatnya bertambah banyak. Murid bertambah banyak. Selain murid bertambah banyak di Yerusalem, dan yang luar biasa lagi ini adalah sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Siapa ini imam-imam saudara? Orang-orang Yahudi yang tidak menerima Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Ketika pelayanan lancar dijalankan, pelayanan firman dan melayani para orang susah, para janda-janda, hasilnya tadi murid-murid Tuhan bertambah, ya, atau anggota jemaat bertambah, dan yang luar biasa lagi, para imam-imam orang yang keras. Ya, di saat itu akhirnya mereka memberi diri kepada Tuhan dan bergabung menjadi jemaat di zaman rasul-rasul. Itulah hasil yang luar biasa ketika tugas dibagi. Tugas pelayanan dibagi. Jemaat akan semakin bertambah. Saya percaya bila mana para diakon dan diakones menjalankan tanggung jawab yang diberikan Tuhan lewat jemaat kepada para diakon dan diakones, jemaat juga akan lebih apa saudara? Bertambah. Iman bertambah, jumlah umat Tuhan juga akan bertambah. Tentu kita bertanya, kenapa dan tompe jemaat seringkali hendak bertambah-tambah? Justru bata kurang saudara. Apa masalahnya? Mungkin salah satu dari banyak masalah adalah pelayanan tugas diakon dan diakones belum dilaksanakan semaksimal mungkin. Mungkin juga bertanya, sudah dilaksanakan tugas diakon dan diakones tetapi belum bertambah. Kemungkinan yang berikut masalahnya adalah ada banyak mungkin para diakon dan diakones sudah terpilih tapi tidak tahu apa yang harus mereka laksanakan. Ya, makanya sudah sangat betul ya dengan pertolongan Tuhan. Diangkatlah jemaat Baru Kapas, diangkatlah satu acara pada saat ini, konferensi para diakon dan diakones. Dan saya diberikan tugas untuk menyampaikan tugas-tugas, kewajiban-kewajiban dari para diakon dan diakones. Oke? Nah, itulah terbelakang. Nah, sekarang kita datang pada poinnya. Tugas-tugas diakon dan diakones. Nah, saudara-saudara, dari mana referensi yang dapat kita peroleh sehubungan dengan tugas-tugas dari diakon dan diakones? Tugas-tugas diakon dan diakones terdapat di dalam peraturan gereja. Ya, ada di dalam peraturan gereja. Ya, dalam peraturan gereja, saudara, kebetulan saya ambil sini peraturan Jemaat Gereja Masih Advent ke-7, revisi 2005, edisi ke-17, pengalih bahasa pendeta di Sonta Sanakeng, ya, halaman 105 ada diuraikan di sana. Tugas-tugas dari para diakon dan diakones. Dan mari kita akan lihat satu persatu supaya ketika para diakon orang muda, saya lihat banyak diakon orang muda sini, ya, mengerti tentang tugas ini, maka kita akan melaksanakan tugas ini dengan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari kita lihat tugas yang pertama dari seorang diakon. Membantu dalam acara-acara dan pertemuan-pertemuan. Jadi tiap kali ada acara pertemuan-pertemuan, ibadah di dalam gereja, di luar gereja, tugas kita sebagai diakon diakones adalah apa, saudara? Membantu. Ya, membantu. Dalam acara-acara jemaat,
Diakon dulu sekarang. Diakon biasanya bertanggung jawab menyambut para anggota dan tamu-tamu ketika mereka masuk ke gereja, dan bila mana perlu mendampingi mereka untuk mendapatkan tempat duduk. Ya. Jadi ini tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepada para diakon dan diakones. Membantu dalam acara-acara ibadat, termasuk ketika anggota jemaat tamu-tamu mau datang ke gereja, yang berdiri di depan itu yang menyambut tamu adalah siapa saudara? Diakon dan siapa? Diakones. Ya. Makanya di dalam diakon diakones ada wadah komite diakon dan komite diakones. Ada seorang pemimpin, itu adalah pemimpin diakon dan diakones. Ini komite diakon diakones. Dan boleh dalam wadah itu, perkumpulan itu, diangkat satu sekretaris yang mencatat rapat-rapat dari diakon dan diakones. Dan ketika diakon diakones sudah terpilih, adalah komite, dibuatlah jadwal pelayanan untuk penerima tamu, yang menerima tamu-tamu dan anggota jemaat yang berdiri di depan pintu gereja. Amin, saudara. Jangan pandang ente ini penerima tamu, saudara. Mengapa? Kalau mungkin ada anggota atau tamu-tamu, dia ingin datang bergereja di gereja kita ini. Pada saat dia disapa dengan baik, dengan sopan dan senyum oleh para diakon dan diakones, tentu anggota jemaat merasa apa, saudara? Senang, dia sapa, selamat sahabat. Selamat sahabat ya, sekarang kita tidak bisa berjabat tangan ya saudara. Selamat sahabat ya. Sambil mengikuti protokol kesehatan, kita antar mereka saudara duduk di tempat. Mungkin kalau sudah ada seating, ada tempat yang sudah dikhususkan, duduk di tempat, antar baru kita kembali. Kalau tolong perhatikan saudara, biasanya yang resepsionis ya, di resepsionis di acara-acara penerima tamu biasanya di acara-acara mana saudara? Acara mana saudara? Pesta, ya. Ada resepsionis yang terima tamu, dong bawa sampai di depan, dong siapkan tempat duduk saudara. Sebetulnya gereja mesti lebih dari itu. Amin saudara. Ya, lebih dari itu. Para diakon sudah mengenakan apa saudara? Dasi paling kurang, lebih mantap juga kalau gunakan apa saudara? Jas, ya, bersama diakones. Antar menyambut tamu anggota. Mungkin kita hanya sapa dengan selamat sahabat ya, ikut protokol kesehatan. Senang bertemu dengan saudara, mari saya antar Bapak Ibu saudara ke depan ya. Jadi waktu diantar saudara serta sampai di tempat duduk, tolong bilang apa? Silakan duduk, permisi, mau ke depan lagi. Bagaimana perasaan orang anggota jemaat yang disambut saudara? Bagaimana saudara? Senang saudara ya. Jadi suasana menjadi senang, menyenangkan. Ya, kembalilah diakon dan diakones. Kalau ada berapa pasang saudara, mungkin yang lain satu pasang atau tinggal di tempat, yang lain antar, mungkin sebaliknya. Ya, itulah sebenarnya ini tugas yang luar biasa. Ada seorang pemuda, tiba-tiba dia lewat di sebuah gedung, kebetulan diadakan acara ibadah KKR. Pada waktu dia lewat, dia bilang, ada apa ini sementara orang menyanyi. Akhirnya, apa yang terjadi? Dia datang lebih dekat di pintu gerbang. Pada saat dia tiba di pintu gerbang, saudara, tiba-tiba penerima tamu menyambut dia. Mari, dia orang muda. Mari, silakan masuk. Tadi dia rasa malu kan dia hanya pakai kaos yang seadanya. Tapi ini penerima tamu dengan ramah, saudara, mengundang dia untuk masuk. Akhirnya dia masuk saudara. Dia masuk tapi dia duduk di bagian paling belakang. Bangku yang paling belakang. Sementara KKR diadakan. Oh, hatinya terjamah. Mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Besoknya saudara, dia datang lebih cepat. Dia disambut oleh penerima tamu yang lain. Yang ramah tamah lagi. Menggunakan dasi. Kemudian mengajak dia masuk. Dia bilang, saya mau duduk saya di bagian di belakang. Tapi penerima tamu bilang, mari lebih bagus kalau lebih ke depan. Tapi dia malu datang di paling depan sekali di bagian tengah. Pendek kesaksiannya.
dia adalah seorang yang belum mengerti lebih dalam akan firman Tuhan. Tapi ketika dia hadir dari malam ke malam sampai akhir pemberitaan firman Tuhan, malam terakhir pada acara pemberitaan firman Tuhan KKR, dia memberi dirinya kepada Yesus. Dan dia bersaksi, kenapa saya memberi diri kepada Yesus? Betul, saya sudah mengerti akan firman Tuhan. Tetapi awalnya, langkah awalnya, saya tertarik begitu baiknya para penerima tamu yang telah menerima saya pertama kali waktu saya lewat di depan acara. Dia bilang, saya tertarik pertama karena penerima tamunya yang ramah tamah. Amin, saudara. Dia bilang, awalnya dari penerima tamu yang ramah tamah. Kalau penerima tamu tidak ramah tamah, mungkin saya tidak tertarik ikut acara ibadah KKR. Dan saya tidak mengenal lebih dalam tentang firman Tuhan. Jadi ini adalah menerima tamu ini dianggap mungkin hanya sepele. Tapi itu bagi Tuhan, saudara, unsur yang sangat penting. Dan inilah tugas para diakon dan diakones. Amin, saudara. Mudah-mudahan sahabat-sahabat ke depan, ya, waktu lewat di depan gereja, sudah ada para diakon dan diakones yang paling kurang menggunakan apa ini dia? Dasi dan menerima tamu di bagian depan dan memberikan senyum yang manis. Amin, saudara. Amin. Itulah pelayanan kita. Ya. Yang kedua, bekerja sama dengan pendeta dan ketua-ketua agar pertemuan-pertemuan jemaat berlangsung dengan lancar. Karena firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 40, ya. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan apa? Dengan tertib dan teratur. Ya. Indahnya acara ibadah itu kalau segala sesuatu berlangsung dengan apa, saudara? Lancar dan teratur. Jadi para diakon, diakones, ya, tugas kita adalah bekerja sama dengan pendeta dan ketua-ketua jemaat agar pertemuan-pertemuan di jemaat berlangsung dengan lancar. Mungkin, bukan mungkin, harus ini tugasnya. Jadi diharuskan supaya orang diakon, diakones datang lebih awal sebelum acara dimulaikan. Supaya kita boleh melihat mana yang kurang, akhirnya kita boleh siapkan dengan baik, ya, supaya berlangsung dengan lancar. Jadi diakon, diakones bekerja sama dengan pendeta dan ketua-ketua jemaat. Ya, mungkin para ketua atau diakon bertanya, pendeta, ada bisa dibantu? Karena pendeta melihat semua persiapan, LCD apa semua sudah siap, bagian depan sudah siap, sudah tidak ada masalah lagi. Ya, oke. Yang ketiga, tugas diakon. Ini diakones sebentar. Melawat anggota-anggota di rumah mereka sekurang-kurangnya sekali setiap triwulan. Jadi tugas diakon-diakones adalah dalam bidang perawatan. Saya kembali kepada komite diakon tadi. Makanya di dalam komite diakon atau diakones, ketua diakon atau diakones membagi lawatan-lawatan seorang diakon kepada anggota-anggota jemaat. Contoh, saya seorang diakon, saya ada anggota lawatan. Paling kurang 3-4 sesuai dengan jumlah anggota jemaat. Jadi pemimpin diakon dalam rapat itu membagikan lawatan-telawatan kepada anggota jemaat setiap diakon dan diakones. Jadi saya bertanggung jawab, contoh ya, saya bertanggung jawab untuk 4 anggota jemaat. Saya perhatikan mereka, kalau mereka tidak datang di gereja, tugas saya, kalau saya sebagai diakon, saya panggil istri saya. Pergi melawat bersama-sama mengunjungi anggota lawatan saya yang tidak hadir pada satu sabat. Jadi paling kurang, kalau mungkin dia tiap sabat juga hadir, ini dianjurkan. Paling kurang 1 kali selama 1 tribulan kita kunjungi anggota kita. Jangan nanti anggota lawatan kita, saudara, ya,
sudah berkali-kali tidak hadir dalam gereja. Kontoran tidak pernah kunjungi dia. Inilah yang mengakibatkan banyak di antara anggota jemaat kita tinggalkan gereja. Dalam pembahasan dari divisi beberapa waktu yang lalu, ya, dikatakan bahwa anggota-anggota jemaat, mengapa mereka tinggalkan gereja? Mereka tinggalkan gereja bukan karena masalah doktrin. Mereka sudah mengerti doktrin. Tapi salah satunya masalahnya adalah hilangnya fellowship di dalam jemaat. Ya. Hilangnya perhatian anggota atau diakon terhadap anggota-anggota jemaat, apalagi yang baru. Waktu pertama-tama semangat kita saudara, akhirnya sudah beberapa waktu berjalan. Ya, tidak ada lagi yang perhatikan. Tiba-tiba dia juga tiba masalah, mendapatkan masalah, tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang datang doakan dia. Imannya mulai menurun. Akhirnya lama-kelamaan diambil keputusan untuk tinggalkan gereja. Jadi tugas kita sebagai diakon dan diakonis adalah perlawatan. Oke? Perlawatan. Ya. Makanya nanti Bapak Pendeta akan melatih kita bagaimana caranya kita melawat. Ya. Kata-kata apa yang kita mau sampaikan. Jangan sampai pada saat kita melawat terlewat saudara. Bukan dikuatkan tapi lebih apa saudara? Lebih menjadi lemah. Nah, itu ada pelatihan khusus bagaimana caranya kita melawat akan anggota-anggota jemaat kita. Oke? Yang keempat. Ini tugas diakon dan sama juga diakones adalah persiapan untuk acara baptisan. Tidak boleh terjadi penundaan atau kekacauan. Jadi artinya kalau ada acara baptisan dilangsungkan dengan hikmat. Hikmat. Penuh dengan roh. Bukan cuma sekedar asal-asal. Jadi tentunya para diakones atau diakon kalau pria yang mau dibaptis, tentu ketua diakones sudah berikan tugas. Ya, yang dampingi ini calon baptisan adalah saudara ya. Jadi kalau seandainya itu mungkin dibaptis di sebuah pantai, jarang-jarang ini, seandainya dibaptis sebuah pantai, ini diakon juga harus berkorban. Jangan sampai dia hantar tuh orang itu hanya di tepi pantai. Akhirnya dia biarkan terus jos. Nah, kepada saat mungkin ada yang lubang atau karang saudara, iya. Akhirnya waktu baptisan mungkin dia merasa kurang baik. Jadi bagaimana sikap kita sebagai diakon saudara? Kita berkorban. Ya, makanya siapkan pakaian ganti saja. Kita pegang dia saudara. Kalau diakon yang pegang, hentar dia sampai di tempat baptisan. Otomatis mesti apa saudara? Basah. Jadi kita berdiri di samping pendeta dan dia yang dibaptis, ya. Dan baptisan dilaksanakan. Jangan terus ya. Akhirnya itu yang terjadi saudara. Atau kalau di kolam baptisan saudara, biasanya kalau di kolam renang kan lantainya ada yang agak apa saudara? Licin. Jadi kalau diakones saudara, tentunya diakones yang mau dampingi, yang mau dibaptis, jangan kasih diakones yang bagaimana saudara? Yang agak kurang kuat. Jangan. Kasih diakones yang apa saudara? Segar-segar dan kuat. Karena kemudian diakones juga pegang kan turun tangga. Biasanya kalau tangga kolam baptisan, kolam renang agak licin kan. Jadi dia turun pegang. Ada diakones yang saya perhatikan, ya terus coba pegang di apa situ. Seperti sebetulnya seorang diakones bagaimana saudara? Turun sama-sama, bukan diakones mau dibaptis juga, enggak saudara. Turun sama-sama saudara, pegang dia saudara pegang. Sampai selesai upacara baptisan diadakan, sama-sama pegang tangannya sampai selesai. Oke? Itulah pelaksanaan baptisan yang khusus. Jadi orang yang baptis dia merasa, aduh ini baptisannya merupakan kelahiran yang sangat indah, yang sulit dilupakan. Apalagi kalau diambil foto saudara. Waktu berapa tahun kemudian, aduh dapat ingat kita dibaptis. Nampak saudara kok tidak dampingi saya waktu dibaptis. Bagaimana perasaannya saudara? Senang yang dibaptis dan juga yang mengantar dia dibaptis. Dan ini adalah jiwa yang dipersiapkan untuk surga. Amin saudara.
nilainya sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Betapa suci mulianya pekerjaan seorang diakon dan diakones. Kelima, membantu dalam upacara perjamuan. Menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk acara pembasuhan kaki. Seperti handuk, baskom, air, ember, dan lain-lain. Setelah acara tersebut mereka harus melihat apakah alat-alat yang digunakan sudah dicuci dan dikembalikan di tempatnya yang tepat. Sisa anggur dan roti yang telah diberkati harus dikuburkan, dibakar atau dibuang dan penuh hormat dalam cara yang lain, tapi tidak boleh dikembalikan untuk digunakan lagi. Ya, ini tugas diakon. Jadi saya dapati seringkali kesiang dalam menyiapkan air. Aduh, ketua diakon yang siapkan sendiri. Ya. Jadi ketua diakon yang sibuk siapkan. Personilnya, anggotanya, saudara, mungkin kurang support dengan tugas-tugas ini. Dan kemungkinan juga sebelum perjamuan mungkin tidak diadakan rapat pembagian apa, saudara? Pembagian tugas. Makanya ketua diakon dalam rapat itu perjamuan kita akan adakan mungkin 3 Sabat depan. Jadi sudah ada rapat diakon dan diakones harus bagi pembagian tugas. Yang siapkan ini, siapkan air saudara ini, ya. Dan kalau kita dengar sini saudara, sampai penyimpanannya ada seringkali terjadi saudara. Itu baskom yang digunakan acara basuh kaki kuartal yang lalu nanti dibersihkan pada waktu hari Jumat perjamuan besok hari, saudara. Jadi itu yang seringkali. Malah waktu ditanya, mana DP handuk, mana handuk-handuk. Aduh, mau ingat dulu siapa yang cuci handuk-handuk tuh kuartal yang lalu. Hanya ditanya-tanya, sudah saat digunakan handuknya tidak datang. Ini hal-hal juga. Jadi mesti ada komite dulu sebelum supaya semua sudah sudah dipersiapkan. Ya, ini tugas diakon. Ya, boleh? Nah, diakon. Kemudian yang berikut, memperhatikan orang-orang sakit dan orang miskin. Meringankan beban orang miskin dan membantu orang yang malang. Jemaat harus menyiapkan uang untuk kebutuhan tersebut. Jadi kalau kita perhatikan di jemaat ada anggota jemaat kita yang sakit. Jadi kalau saya kan diakon, saya punya anggota lawatan mungkin ada 4. Ada di antaranya sakit. Tugas diakon. Kita sampaikan pada pemimpin diakon. Mungkin pemimpin diakon sampaikan pada tua-tua jemaat. Dan saya tahu di jemaat ada kas untuk orang miskin. Ya. Jemaat putuskan dana untuk meringankan beban yang sakit dan yang dalam keadaan kesusahan. Saudara, jangan pandang enteng 3-4 liter beras yang kita berikan bagi anggota jemaat kita yang dalam keadaan susah. Itu sangat berarti bagi mereka. Asalkan jemaat berikan dengan apa, saudara? Dengan senang hati, bukan dengan segenap sakit hati. Ya. Jadi kalau kita sudah putuskan, kita berikan dengan senang hati serta dengan doa, itu sangat menolong bagi anggota jemaat kita yang dalam kekurangan dan juga dalam keadaan sakit. Jadi saudara, jangan kasih yang bebankan sepenuhnya hanya kepada memang tugas kami, pendeta-pendeta, tugas kami. Tapi orang bekerja sama. Ada pelayanan dari pendeta, ada pelayan dari siapa, saudara? Diakon dan diakones. Maka tuh jemaat kita ini menjadi jemaat yang solid, jemaat yang kuat. Kuat dalam persekutuan satu dengan yang lain. Ya. Anggota merasa susah, itu juga. Saya juga merasa kesusahan yang dia rasakan. Itulah jemaat. Sehingga kita akan bersatu untuk menolong, saling menolong satu dengan yang lain. Amin, saudara. Itu adalah tugas diakon. Ya. Dan yang berikut, yang terakhir, tugas diakon menjaga dan memelihara harta milik gereja. Ya, makanya di gereja itu ada inventaris gereja, harta milik gereja. Orang sebagai diakon dia jaga itu semua harta milik gereja. Jangan sampai terjadi, saudara, kursi gereja. So di mana, saudara? So ada di mana tuh kursi gereja?
so ada di rumah A atau rumah B, anggota jemaat. Ya. Jadi saudara, ini tugas kita, menjaga dan memelihara harta milik gereja. Semua harta milik gereja ada di dalam gereja. Kalau mungkin ada barang-barang dalam gereja yang tidak digunakan lagi, bawalah kepada komite jemaat, komite diakon. Ini barang-barang tidak digunakan lagi. Ya kasihan kalau tidak digunakan lagi. Jadi nanti bawa di komite jemaat akan putuskan kemana ini barang-barang ini akan dibawa. Jangan masing-masing ambil. Oh, ada seng yang sudah tidak pakai di belakang, akhirnya satu bawa, akhirnya muncul konflik, ya, kesenjangan, ya. Oleh karena bahkan pun akan ada cerita, gereja barang ada di sini, muncul masalah nanti, saudara. Makanya semua barang-barang gereja harus ada di gereja dan sepengetahuan dari diakon dan diakones. Ini gereja punya ini, toh. Kalaupun mau keluar barang dari gereja, harus ada komite. Amin, saudara. Jadi ini adalah 7 tugas utama dari seorang diakon. Hampir sama juga diakones. Tadi saya sudah bilang juga diakones. Ya. Oke. Nah sekarang kita berpindah kepada tugas diakones. Ada banyak persamaan. Yaitu tugas pertama diakon sama juga dengan tugas diakones. Membantu upacara baptisan. Saya sudah bahas tadi. Memastikan para calon baptisan wanita diperhatikan dengan baik sebelum dan sesudah baptisan. Mereka juga memberikan nasihat, pertolongan yang dibutuhkan dalam hal pakaian yang cocok untuk baptisan. Sebab jangan sampai terjadi, saudara, waktu baptisan, ini waktu baptisan kan. Jadi kalau waktu baptisan kalau pakaiannya, pakaiannya mungkin yang artinya suasana kesucian bisa hilang. Biasanya masuk di air, itu pakaian langsung saudara? Langsung tak ke atas, saudara. Jadi para diakones akan perhatikan. Sebelum calon baptisan dibaptis, para diakones perhatikan pakaian daripada calon baptisan. Ada baiknya makanya tiap-tiap jemaat harus ada apa, saudara? Jubah baptisan. Selain jubah baptisan, pakaian yang digunakan di dalam baptisan, gunakanlah pakaian yang tidak ada indikasi di mana pakaian itu bisa dia naik ke atas, ya. Oke? Jadi ini tugas dari diakones, tolong ini calon baptisan. Kemudian yang berikut, mengatur acara perjamuan kudus, memberikan tuntunan kepada para tamu atau mereka yang baru menjadi anggota jemaat. Menaruh meja perjamuan termasuk menyediakan anggur dan roti, mengatur meja, menuangkan anggur, menempatkan piring roti tidak beragi dan menutup meja dengan taplak khusus untuk perjamuan. Nah, jadi tugas dari para diakones dalam upacara perjamuan kudus. Makanya waktu upacara perjamuan kudus semua harus teratur, semua sudah disiapkan. Berapa waktu yang lalu terjadi masalah di satu jemaat karena perjamuan. Ya, karena perjamuan yang kudus, lupa anggota jemaat ini karena pembagian tugasnya tidak jelas, jadi lupa bikin itu air anggur. Akhirnya waktu mulai melaksanakan perjamuan, sangat disesalkan, saudara. Waktu ditanya air anggur bagaimana, biasanya pai-pai kan sudah siap. Yang ditunjuk lupa. Terpaksa karena tidak ada air anggur, dibatalkan. Walaupun roti ada yang sudah buat, dibatalkan. Saya percaya di jemaat Workapus tidak pernah terjadi seperti itu, ya. Dan ini memang jarang terjadi, ya, jarang terjadi. Jadi makanya untuk pelaksanaan upacara di bidang diakones, siapkan betul-betul. Jadi komite diakones sudah tentukan siapa yang mau angkat itu penutup meja perjamuan, ya. Siapa yang mau siapkan anggur. Ada baiknya kerjasama satu yang lain. Biasanya kalau menyiapkan anggur, yang buat anggur, yang saya tahu kebanyakan adalah ketua diakones. Dia terus yang siapkan itu roti, yang baking roti. Kemudian karena diakonesnya ini sudah bertahun-tahun, akhirnya datang pada diakones yang baru, tidak tahu bikin apa, saudara? Bikin roti. Jadi makanya kalau buat roti, ada bagusnya kerjasama.
Supaya yang senior bisa latih yang junior untuk buat apa? Roti. Nah, ada DP resep untuk membuat roti. Ya, ada mungkin pernah saudara rasakan waktu makan roti. Rotinya apa saudara? Keras, saudara, keras. No, kasihan tuh oma-oma, saudara. Setengah mati dia mau punya itu roti yang keras. Akhirnya tolong bayangkan tubuh Kristus cuma terpikir dalam pikiran kita adalah, aduh, roti ini terlalu apa saudara? Keras. Dong tanya, siapa yang bikin roti ini? Akhirnya perjamuan yang kudus, ya dia sudah melenceng sedikit dari tujuannya. Jadi ada DP resep, ya. Begitulah anggur. Anggur bagaimana saudara? Waktu minum apa saudara? Simbol darah Kristus bagaimana saudara? Asam saudara. Akhirnya waktu minum kurang batu-batu sudah terasa. Jadi ada DP resep untuk apa? Untuk bikin anggur. Jadi tolong bikin yang terbaik. Karena ini adalah memperingati Kristus yang telah mati di kayu salib. Amin saudara. Jadi siapkan. Begitu. Jadi ada latihan. Jadi diakones, ya juga para diakon untuk menjalankan roti dan anggur sudah dilatih bagian-bagiannya supaya semua berlangsung dengan teratur. Puji-pujiannya akan disampaikan, semua sudah dilatih. Yang mengangkat penutup perjamuan, ya sudah terlatih. Yang seringkali 1-2 kali terlihat ya, waktu diangkat kemudian waktu sudah dilipat diserahkan pada pendeta dan waktu mau ditutup bagaimana saudara? Iya, serta mau buka, tak ciri kasihan tuh satu saudara. Akhirnya muncul lagi ya hal-hal yang kurang menyenangkan. Ini semua harus dijalankan dengan teratur. Amin saudara. Jadi latih bagi diakones senior, latih kasih yang tuh diakones yang muda-muda. Supaya percayakan mereka bikin roti sama-sama, mereka perhatikan bersama-sama. Sebelum buat roti harus berdoa, selesai disertai dengan doa. Karena itu adalah upacara-upacara yang kudus. Ya, oke? Yang ketiga, memperhatikan orang sakit dan orang miskin sama seperti diakon, bekerja sama dengan diakon untuk melaksanakan tugas ini. Tadi saya sudah bahas ini ya. Jadi orang sakit, orang para janda, orang miskin, tolong perhatikan ya. Kemudian ada yang keempat tapi saya tidak sempat tulis sana. Tugas daripada diakonnya sama dengan diakon, orang juga memelihara tompe anggota-anggota lawatan yang tadi saya bilang, bagi kepada diakones yang melawat ya. Nah, jadi orang jemaat ini ada 3 hal yang terus perhatikan seperti departemen NDR, terus pelihara tompe anggota jemaat. Kemudian yang kedua, orang nanti tompe anggota jemaat saudara. Ini lagi saudara, jangan lupa. Diakon dan diakones juga bukan juga pelayanan di meja anggur roti, tapi pelayanan firman. Makanya kasih schedule kepada diakon-diakones untuk ambil bagian dalam pelayanan firman dan juga doa dan lain sebagainya. Dan tolong pendeta latih. Siapkan sana renungan-renungan malam Rabu yang pendek-pendek dulu. Pertama 10 menit ya, akhirnya bertambah 12 menit ya. Minta kuasa Tuhan, baca Alkitab, pasti akan dapat mampu untuk menuliskan renungan-renungan. Kalau biasa 15 menit, saudara, akhirnya bertambah, saudara. 20 menit. Dan biasanya kalau latih terus, saudara, lebih dari 30 menit. Setengah mati mau saya berhenti, saudara. Nah, jadi, saudara, latihan. Sebab gereja ini adalah pusat apa, saudara? Pusat latihan. Kalau ada kesalahan, diakones yang salah, jangan orang diakones, kenapa tadi salah berdoa? Tadi suster ada berdoa, tadi puji Tuhan. Ya, kong suster begini, tidak ada salah tadi ya. Semua orang manusia yang tak luput dari apa kesalahan. So bagus tuh renungan tadi, puji Tuhan. Jadi berikut dia akan siapkan lebih apa saudara? Lebih bagus lagi. Jadi tugas para diakon-diakonis adalah sama, pemberitaan firman dan pemeliharaan bagi anggota-anggota jemaat. Ya, inilah tugas utama dari para diakon dan para diakonis. Semua ini bisa kita lakukan hanya dengan pertolongan Tuhan. Kita memiliki keterbatasan saudara. Tapi hanya dengan pertolongan Tuhan
kita dapat melaksanakannya dengan baik. Saya mengambil ayat firman Tuhan untuk saling menguatkan kita satu yang lain dalam pelayanan sebagai diakon dan diakones. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Firman Tuhan berkata, Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Ayat ini sudah banyak kali kita dengar, tapi saya baca ulang. Nasihat yang pertama, tugas kita adalah Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sama seperti Yesus datang melayani, tugas orang juga sebagai diakon, diakones, tugas kita adalah apa saudara? Melayani. Ada tuh lagu, biasanya kalau kedukaan, lagu ini muncul. Lagu apa itu Pendeta Sakul? Nah, hidup ini adalah apa? Kesempatan. Kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Kalau ada waktu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara sebagai diakon, diakones, mari kita gunakan waktu itu sesungguh-sungguhnya dengan pertolongan Tuhan untuk melayani akan Tuhan. Oke, saudara. Jadi pertama melayani. Kemudian yang kedua, Yehezkel pasal yang ke-33. Yehezkel pasal yang ke-33. Ini nasihat untuk orang semua para pelayan-pelayan Tuhan. Yehezkel 33 ayat yang ke-7. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suara firman padaku, peringatkan mereka demi nama Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Apa tugas kita saudara? Tantangan kita. Kita telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi penjaga bagi kaum Israel. Yang saya bilang tadi, penjaga bagi anggota lawatan kita. Kalau kita tidak menjalankan tugas amanat ini, Allah akan minta pertanggungjawaban pada masing-masing kita. Amin saudara. Kita bersyukur kepercayaan yang mulia yang suci yang Tuhan berikan sebagai penjaga bagi kaum Israel, bagi anggota-anggota jemaat kita. Tugas kita penjaga dan telah ditetapkan oleh Tuhan. Makanya sebagai diakon dan diakones harus diurapi. Mengapa harus diurapi? Ordain. Ordain itu artinya adalah to set apart for the holy. Disendirikan untuk tugas-tugas yang kudus. Saudara-saudara diakon-diakones, mengapa saudara diurapi sama dengan pendeta ketua? Karena orang disendirikan untuk tugas-tugas yang suci. Mau pegang itu roti perjamuan, pelayanan di meja perjamuan, itu hal-hal yang sifatnya suci. Makanya saudara-saudara diurapi, disendirikan untuk tugas-tugas yang suci. Dan ini tantangan terakhir, tantangan bagi para pelayan-pelayan Tuhan, diakon-diakones, tantangan. Ada satu gereja di Jepang yang sangat unik, gereja Advent. Dinding sebelah kiri dan dinding sebelah kanan ada satu lukisan. Tahukah saudara lukisan apa itu? Lukisan seekor kerbau dengan bajak. Saudara pernah lihat di gereja ada lukisan kerbau? Yang tidak ada, ya, yang tidak ada. Kebanyakan lukisan apa saudara? Tuhan Yesus, ada gembala di sana, ya. Cuma ini gereja unik. Kemudian ada seorang pendeta itu, dia berkunjung di gereja, dia bertanya, kenapa gereja ini ada lukisan kerbau? Kong pendeta di jemaat itu terangkan, Pastor, tidakkah pastor tahu bahwa semua pelayan di gereja ini, termasuk pastor dan saya, kita diibaratkan seperti kerbau.
Maksudnya bagaimana? Tahu kerbau? Pagi-pagi seorang petani sudah gunakan dia membajak sawah. Dan ada kalanya seharian kerbau ini sudah membajak. Tiba-tiba pada sore hari kerbaunya dijual oleh petani kepada seorang pembantai. Satu hari sudah bekerja membajak. Malamnya kerbau itu di apa saudara? Di apa saudara? Potong. Jadi kerbau ini siap bekerja. Dan yang kedua, siap juga di apa? Dikorbankan. Itulah torang, dia bilang. Pelayan-pelayan, diakon-diakonis pendeta semua torang. Siap bekerja, I will go. Siap saudara? Ah, ini ada sambutan. Siapkah kita mau bekerja melayani Tuhan sebagai diakon-diakonis? Siap? Oh, belum dapat dengar. Siap saudara? Siap, amin, dengan pertolongan Tuhan. Mari tantangan yang terberat. Siapkah saya dan saudara siap? Siap dikorbankan? Siap saudara? Oh puji Tuhan, siap saudara. Dengan mungkin apa yang dikorbankan belum langsung dipotong saudara. Artinya waktu hujan-hujan, saya dijadwalkan hari Sabat, saudara mau terima tamu, hujan-hujan. Tidur lat waktu hari Jumat. Aduh ingat, udah terima tamu ini, masih mengantuk, hujan-hujan lagi dingin saudara. Apa yang tolong siapkan saudara, korbankan saudara. Mungkin masih mau tidur lagi, sangkal diri, jadwal terima tamu. Amin saudara. Mungkin mau jadwal apa saudara, ambil bagian depan, tapi waktu sangat padat, korbankan waktu yang lain, siapkan waktu belajar firman Tuhan, karena memberitakan firman Tuhan. Amin saudara. Ini jenis-jenis yang orang korbankan. So siap tuh roti perjamuan. Dengan pertolongan Tuhan berapa tim yang sudah kerjakan. Tiba-tiba mungkin ada keras sedikit. Masuk siapkan. Tiba-tiba muncul suara. Rotinya begitu. Sudah dengar tuh ibu diakonis. Begini. Suara-suara yang pesimis. Bagaimana perasaan orang para diakonis yang sudah siapkan? So siapkan yang baik. Waktu ada yang melecehkan mungkin. Ada yang cerita-cerita yang kurang baik terhadap itu. Terhadap roti siapkan. Sebagai diakonis tolong mesti korbankan. Tuh perasaan semua marah. Ya, emosi tolong mesti korbankan. Karena demi untuk pelayanan. Amin saudara. Amin. Siap melayani. Siap. Dengan pertolongan Tuhan. Amin. Siap saudara. I will go. Siap. Ya, siap dikorbankan. Dengan pertolongan. Akhirnya Yesus akan berkata bila mana kita sudah melayani dengan baik. Sabaslah hai hambaku yang setiawan. Terimalah perhentian yang Tuhan akan berikan bagi orang. Ya, kita akan nikmati satu hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Amin saudara. Pelayanan kita menjadi berkat bagi orang yang kita layani. Dan menjadi berkat bagi orang. Orang lain dikuatkan, saya dan saudara juga dikuatkan. Kita akan menang dalam setiap pergumulan hidup di dunia ini. Kiranya Tuhan akan menolong semua diakon dan diakones yang ada di jemaat Waru Kapas. Dan kita bertekad dengan pertolongan Tuhan. Kita akan laksanakan tugas-tugas ini dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Disertai dengan kuasa Tuhan. Saya bawa seminar ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tentunya kita bersyukur, berterima kasih atas apa yang sudah disampaikan bagi kita pada hari ini. Dan saat ini jika ada yang ingin bertanya tentang tugas dari diakon dan diakones, diberikan kesempatan bagi diakon, diakones atau saudara-saudara yang lain yang hadir saat ini yang mau bertanya sehubungan dengan tugas diakon dan diakones, diberikan kesempatan. Ada? Berarti pas, sesuai jam. Baik, kalau sudah tidak ada,
Kembali kita berterima kasih kepada Pendeta Leri Raranta yang sudah menyampaikan atau menjelaskan tugas-tugas dari diakon-diakones. Dan saat ini kita akan langsung ke meja panjang yang sudah disediakan. Dan untuk itu kita akan berdoa. Jadi kita akan berdoa dari sini saja. Pendeta Leri Raranta akan pimpin kita dalam doa, sekaligus juga sesi di siang ini. Karena Pendeta Leri Raranta sesudah makan akan segera kembali. Untuk itu pada saat ini minta kesediaan Pendeta Leri Raranta untuk berdoa. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan di siang hari ini di rumah Tuhan, Gereja Warukapas, menaikkan puji, syukur dan terima kasih, karena sesungguhnya Tuhan sangat baik bagi kami. Tuhan telah mengangkat dan menetapkan kami, memilih kami, mengasingkan kami dalam melayani pekerjaan Tuhan sebagai seorang diakon dan diakones, tua-tua jemaat yang ada di Warukapas. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia dan suci, demi untuk kekuatan rohani umat-Mu dan demi mempersiapkan diri buat orang lain bagi kedatangan Tuhan kali yang kedua. Menyadari tanggung jawab yang mulia dan suci ini, kami manusia biasa penuh kelemahan dan keterbatasan. Sanggupkan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah tugas-tugas yang mulia ini dapat dijalankan oleh para diakon dan diakones di jemaat Warukapas dengan baik. Dan akhirnya pelayanan yang diberikan menjadi berkat bagi umat Tuhan, tamu-tamu yang datang dalam beribadah. Anggota-anggota jemaat, murid-murid Tuhan akan lebih bertambah besar jumlahnya, dan banyak orang dipersiapkan bagi kerajaan surga di saat Yesus datang. Diberkatilah pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari pendeta, pendeta sakul dan keluarga, ketua-ketua jemaat, officer jemaat, dan seluruh diakon-diakones, anggota-anggota jemaat yang ada di Warukapas, dari anak-anak kecil, remaja, orang muda, dan orang tua. Persatukan iman, pengharapan, dan kasih kami untuk tetap setia melaksanakan amanah Tuhan, yaitu pergi untuk kabarkan Injil, menyampaikan firman Tuhan bagi orang lain, dan menjaga rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan, anggota jemaat dalam jemaat Tuhan untuk tetap setia sampai hari Maranatha. Diberkatilah peralatan yang sudah kami digunakan, dan Tuhan ada alat yang baru yang setelah diupayakan, Tuhan kuduskan semuanya ini sehingga dapat digunakan sarana penginjilan melalui media online dan semua kegiatan penginjilan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, jemaat dengan senang hati telah menyiapkan santapan kasih untuk kami nikmati pada siang hari ini. Diberkati agar boleh memberikan kekuatan, kesehatan dalam tubuh kami. Berkati umat-umat-Mu dengan baik hati, senang hati yang telah menyiapkannya. Tuhan membalas berkat kepada mereka, berkat jasmani, berkat rohani. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Untuk kelanjutan acara seminar saat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kepada semua kita yang ada, mari orang ambil gambar dulu dengan pendeta. Namun sebelumnya kita akan menyerahkan salah satu rasa terima kasih, penghargaan kepada pendeta, maka jemaat juga menyediakan sertifikat. Untuk itu, sertifikat ini akan diserahkan oleh pemimpin diakon, Bapak Nixon Tombeng. Jadi sesudah ini kita akan foto bersama.
juga ya, yang walaupun bukan diakon, mari kita sama-sama. Jadi diundang orang muda juga Sir, karena bisa-bisa di tahun depan mereka terpilih sebagai diakon. Mari orang foto bersama sambil jaga jarak juga. Posisi bikin 2 baris Jo.